Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uyun Arifah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai skripsi saya yang berjudul Analisis Kelayakan Bisnis Usaha Pembibitan Ayam Ras Petelur milik Bapak Ma'ruf. Latar belakang. Telur merupakan komoditas yang mempunyai jumlah permintaan yang menjanjikan, di mana kebutuhan akan telur bukan hanya berasal dari rumah tangga saja, namun telur juga dapat dimanfaatkan oleh pelaku bisnis lain seperti rumah makan, industri, serta kegiatan usaha lainnya yang memanfaatkan telur sebagai bahan utama. Tingginya permintaan terhadap telur menyebabkan semakin bertambahnya peternak ayam ras petelur. Namun, usaha produksi tersebut tak lepas dari usaha lain, yaitu pembibitan ayam ras petelur. Salah satu usaha pembibitan ayam ras petelur di Kabupaten Gresik adalah Bapak Ma'ruf yang berada di Desa Serah, Kecamatan Panceng, di mana kegiatan yang dilakukan yaitu membesarkan anakan ayam ras hingga siap untuk bertelur. Jadi, usaha yang dijalankan oleh Bapak Ma'ruf ini yaitu membesarkan bibit ayam yang masih kecil, yang baru menetas itu, hingga menjadi ayam ras dewasa yang siap untuk memproduksi telur. Usaha pembibitan ayam ras petelur Bapak Ma'ruf ini sudah berdiri selama 8 tahun. Di mana usaha tersebut mengikutsertakan warga setempat dalam kegiatan produksi, cakupan pemasaran yang mengikuti PT Keron Pokpan menjadikan usaha Bapak Ma'ruf ini mampu bertahan selama 8 tahun. Namun usaha Bapak Ma'ruf tidak lepas dari kendala, yaitu teknologi yang masih sederhana, manajemen dan sumber daya manusia masih seadanya, serta pemasaran yang masih bergantung pada perusahaan sebagai perusahaan mitra. Sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui kelayakan usaha dari segi non-finansial dan finansial dari usaha Bapak Ma'ruf. Untuk tinjauan pustaka, menurut Asman, studi kelayakan bisnis adalah sebuah studi atau penelitian yang berkaitan dengan analisis rencana pendirian sebuah bisnis apakah layak atau tidak, dengan menggunakan aspek non-finansial dan aspek finansial, di mana aspek non-finansial terdiri dari aspek hukum, aspek pasar, teknis, manajemen dan sumber daya manusia, serta aspek sosial dan lingkungan. Dan selanjutnya menggunakan aspek finansial berupa perhitungan NPV, IRR, payback period, RC ratio, dan BC ratio. Selanjutnya, penelitian terdahulu, penelitian serupa tentang kelayakan finansial menurut Widyastra, Kurniawan, Kurdi, Sanjaya, Dermawan, dan Rosmawati menunjukkan bahwa hasil analisis yang telah dilakukan terhadap beberapa penelitian tersebut adalah layak untuk dijalankan. Dan dari segi kelayakan finansial dan non-finansial, menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Zulfah, Gading, dan Irmawan, menunjukkan bahwa hasil penelitian tersebut layak untuk dijalankan dari segi finansial dan non-finansial. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Serah, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, yaitu peternakan milik Bapak Ma'ruf. Jenis data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dari hasil wawancara. Populasi pada tulisan ini adalah peternakan bibit ayam ras petelur di Desa Serah, dan metode penentuan sampel pada penelitian ini yaitu secara purposif, di mana sampel yang diambil disesuaikan dan diselaraskan dengan tujuan dari penelitian agar lebih terfokus.
Sampel yang ada pada penelitian ini yaitu salah satu pekerja pada usaha pembibitan ayam meres petelur Bapak Ma'ruf. Selanjutnya, metode analisis yang digunakan adalah metode analisis non-finansial dan analisis finansial. Analisis non-finansial meliputi aspek hukum, pasar, pemasaran, aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, serta aspek sosial dan lingkungan. Sementara pada aspek finansial, menggunakan indikator NPV, payback period, IRR, RC ratio, dan BC ratio. Hasil dan pembahasan. Pengeluaran, penerimaan, dan pendapatan usaha pembibitan ayam meres petelur milik Bapak Ma'ruf. Yang pertama adalah pengeluaran. Pengeluaran di sini mencakup biaya tetap dan biaya variabel, di mana biaya tetap pada peternakan ini yaitu Rp683.910.000. Total biaya variabel selama 5 tahun terakhir dari tahun 2016 sampai tahun 2020 adalah Rp8.895.300.000. Untuk biaya total yaitu Rp9.607.017.750. Total investasi peternakan sebesar Rp683.910.000 dengan penyusutan per tahunnya sebesar Rp142.343.550. Biaya yang harus dikeluarkan oleh Bapak Ma'ruf setiap tahunnya mengalami peningkatan yang disebabkan oleh harga komponen produksi yang tidak menentu. Selanjutnya adalah penerimaan. Penerimaan yang diperoleh oleh Bapak Ma'ruf setiap tahunnya mengalami perbedaan, di mana dipengaruhi oleh jumlah hasil panen yang tidak tetap. Perubahan jumlah hasil panen bibit ayam meres petelur tersebut disebabkan oleh tingkat mortalitas atau kematian ayam itu sendiri. Jadi, untuk mengatasi adanya penyakit yang menyerang pada ayam, Bapak Ma'ruf biasanya memberikan vaksin kepada ayam. Jadi, penyakit yang menyerang pada ayam itu adalah penyakit poli dan gomboro yang menyebabkan ayam mengalami lemas, lesu, dan berkurangnya nafsu makan sehingga ayam terlihat kurus serta bobot yang semakin menurun, sehingga biasanya terjadi kematian pada ayam tersebut. Selanjutnya adalah analisis kelayakan non-finansial. Dari aspek hukum, peternakan tersebut memperoleh izin dari RT RW setempat dengan syarat memenuhi kriteria pendirian kandang mengenai jarak minimum antara kandang dengan pemukiman warga. Jarak minimum yang diberikan yaitu minimal 200 meter dari pemukiman warga. Selanjutnya aspek pasar dan pemasaran. Bapak Ma'ruf selalu memasarkan hasil panennya kepada perusahaan untuk selanjutnya didistribusikan kepada peternak telur ayam. Biasanya distribusi terbesar dari perusahaan tersebut adalah di Kabupaten Blitar. Untuk bauran pemasaran, yang pertama produk yang dihasilkan adalah ayam meres petelur dewasa dengan harga Rp85.000 per ekor. Yang ketiga, tempatnya ada di Desa Serah, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik. Yang keempat adalah promosi. Jadi pihak dari Bapak Ma'ruf tidak melakukan promosi kepada masyarakat secara terbuka atau intensif karena hasil panen akan diserahkan kepada perusahaan. Sehingga selanjutnya
Sehingga selanjutnya yang menyalurkan hasil panen tersebut adalah perusahaan. Selanjutnya aspek teknis dan teknologi. Yang pertama, lokasi dan tata letak. Lokasi produksi berada di desa Serah atau tepatnya di area persawahan yang jauh dari pemukiman warga. Jarak dari tempat peternakan hingga ke pemukiman adalah 300 meter, sehingga sudah memenuhi syarat perizinan yang diberikan oleh pemerintah setempat. Ada 4 kandang, yaitu masing-masing bertingkat 2, yang berdiri pada lahan seluas 1.500 meter persegi. Selanjutnya, teknologi produksi. Teknologi produksi yang dilakukan pada pembibitan ayam ras petelur ini yaitu masih sederhana. Kandang pemeliharaan ayam dibuat dari kayu serta bambu yang didirikan secara bertingkat. Berdasarkan umur ekonomis investasi kandang tersebut, seharusnya kandang yang digunakan sudah waktunya untuk renovasi. Diketahui sejak pertama pembangunan hingga sekarang, sudah mencapai 8 tahun, belum dilakukan renovasi kandang. Jadi, ada salah satu kandang yang terlihat sedikit miring, namun masih tetap beroperasi dan masih digunakan dengan baik. Selanjutnya, teknologi lain pada peternakan ini yaitu memberikan pakan, minum, dan vaksin yang masih sederhana, di mana dilakukan oleh tenaga manusia. Selanjutnya, bahan dan proses produksi. Bahan utama yakni bibit ayam, bahan pendukung berupa pakan, vaksin, dan sekam. Pakan yang digunakan yaitu bertipe SB00, SB21, dan SB22. Dengan vaksin menggunakan Oxycal 20 LA 50 ml, SHSI Diluent steril 30 ml, dan Aepoxin 10 ml. Di mana seluruh bahan baku diperoleh dari PT Karen Pokpan, sementara sekam didapatkan dari penggilingan gabah, padi di sekitar daerah kandang. Untuk proses produksi, seluruh pekerjaan yang ada dilakukan oleh tenaga manusia. Bibit ayam dipelihara dalam kandang yang telah disiapkan. Jadi sebelumnya Bapak Ma'ruf dan para pekerjanya itu sudah menyiapkan kandang yang diberikan sekam. Namun pemberian sekam ini hanya pada kandang yang langsung bersentuhan dengan tanah. Selanjutnya, pemberian pakan 1 hari 2 kali pada pagi dan sore hari dengan takaran 800 gram per ekor ayam. Jadi ayam setiap makan itu sebanyak 800 gram. Pemberian vaksin dilakukan setiap bulan dengan meneteskan cairan vaksin pada mata atau hidung ayam, serta mencampurkan cairan vaksin tersebut pada air minum ayam. Setelah pemeliharaan selama 16 minggu, maka ayam ras petelur dewasa siap untuk dipanen dan dikirim ke perusahaan PT Karen Pokpan Indonesia. Proses pengiriman biasanya menggunakan keranjang dengan jumlah ayam per keranjang itu 15 ekor. Daya manusia. Manajemen sumber daya manusia pada usaha pembibitan ini masih tergolong sederhana, di mana proses produksi tidak memerlukan banyak tenaga kerja dan pemantauan kinerja tidak dilakukan secara intensif. Pemimpin tertinggi pada usaha peternakan ini yaitu Bapak Ma'ruf sebagai pemilik usaha, dan terdapat 2 pekerja yang berperan aktif dalam proses produksi yaitu Huda dan Arifin.
Kegiatan manajemen kerja yang baik perlu diadakan pada peternakan ini, mulai dari pembagian job desk yang teratur, pengawasan dan pengendalian tenaga kerja, hingga evaluasi kinerja agar kegiatan usaha yang dilakukan lebih maksimal. Namun, meskipun manajemen berjalan dengan sederhana, hasil yang diperoleh diusahakan tetap maksimal. Selanjutnya, aspek sosial dan lingkungan. Usaha pembibitan ayam ras petelur ini berdampak positif terhadap masyarakat sekitar, seperti membantu perekonomian dengan mempekerjakan warga setempat. Jadi, Huda dan Arifin tadi itu berasal dari warga desa Serah sendiri. Sisa produksi yang dihasilkan berupa kotoran ayam yang bermanfaat untuk kegiatan pertanian sebagai pupuk kandang. Biasanya kotoran tersebut diambil oleh warga dengan harga Rp7.000 per karung dari Bapak Ma'ruf. Selanjutnya, analisis kelayakan finansial. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah saya lakukan, nilai NPV yaitu sebesar 224 sekian, di mana nilai tersebut lebih dari 0, sehingga usaha yang dijalankan oleh Bapak Ma'ruf ini layak untuk dikembangkan. Yang kedua, payback period, yaitu selama 2 tahun 4 bulan. Nilai tersebut kurang dari umur ekonomis investasi, sehingga dapat dikatakan layak untuk dijalankan. Selanjutnya, nilai IRR sebesar 33,01%, di mana lebih besar dari diskon faktor yaitu sebesar 20%, sehingga usaha dikatakan layak. Selanjutnya, RC rasio sebesar 1,11%, di mana nilai tersebut lebih dari 1, maka usaha dikatakan layak. BC rasio sebesar 0,11%, yang lebih besar dari 0, sehingga usaha Bapak Ma'ruf ini dikatakan layak. Dari seluruh perhitungan analisis kelayakan finansial, usaha peternakan pembibitan ayam ras petelur milik Bapak Ma'ruf ini dikatakan layak. Selanjutnya adalah penutup yang berupa kesimpulan. Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa usaha pembibitan ayam ras petelur dikatakan layak menurut kriteria aspek finansial, sedangkan pada aspek non-finansial masih perlu dimaksimalkan, seperti pengembangan bangunan kandang, memaksimalkan kegiatan pemasaran, serta mengatur kembali manajemen tenaga kerja yang ada agar tercapai kriteria kelayakan usaha. Selanjutnya, saran yang dapat diberikan, yang pertama yaitu mengadakan renovasi terhadap salah satu kandang yang sudah miring agar memaksimalkan kelayakan aspek teknis dan teknologi. Yang kedua, memaksimalkan aspek manajemen sumber daya manusia dengan cara lebih intensif dalam kegiatan manajemen dan pengawasan tenaga kerja. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.